Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran wa ba'da. Jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang hadir di masjid dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, kita berdoa kepada Allah dengan nama Allah yang indah dan sifatnya yang mulia agar Allah menerima ibadah salat subuh kita. Dan Allah maafkan segala kekurangan ibadah-ibadah kita, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak, serta Allah jaga kita agar istiqomah untuk melaksanakan ibadah setelah ibadah hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan sisa pembahasan dari nasihat syariat kepada yang sudah berumur. Ya, sekarang masuk kepada poin yang ke-12. Terakhir kita poin ke-11. Ya, poin yang ke-11 itu adalah berusaha menjalin silaturahim dan mendekatkan hubungan yang telah renggang sebelumnya. Ada kesalahan di antara kaum muslimin tentang makna silaturahim. Ya, misalnya undangan reuni silaturahmi akbar gitu misalnya. Padahal nggak ada saudaranya di situ. Ya, jadi silaturahmi itu adalah kita sambung yang memiliki rahim yang sama. Anak dengan orang tua, anak dengan anak, anak dengan pamannya. Itu kalian pulang kampung ngunjungin Pak D, Pak Le, Bu D, Bule. Tapi bulenya bule hitam. Bule itu namanya silaturahmi. Kalau kalian hadir di HBH atau HBH itu bukan silaturahim, ziarah, berkunjung. Kenapa demikian? Bab Nabi SAW bersabda, laisal wasil ya bil mukaffi, bukanlah disebut silaturahmi orang yang menyambung kebaikan satu dengan yang lain, bukan. Kata beliau, yang disebut dengan silaturahim alladzi idza qata'at rahimah wasalaha. Kalau ada bagian keluargamu memutuskan hubungan denganmu, kau sambung. Contoh gini Pak, ada kakak beradik ribut bertengkar gara-gara nggak dapat THR. Kata dia, mulai hari ini aku nggak mau ngelihat wajahmu lagi. Nah, itu namanya mutusin silaturahmi. Ya kalau Pak Ade sama saya, ya saya nggak dikasih kopi, saya bilang sehari ini nggak mau lihat wajahmu lagi. Saya memutuskan ukhuwah saja, bukan silaturahim. Yang besar itu dosanya di sisi Allah memutusin apa? Silaturahim. Nabi mengatakan tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan di dunia sebelum disiksa nanti di akhirat. Al-baghyu wal uququl wasil atau wa qati'atir rahim, yaitu dosa kezaliman dan memutuskan rahim. Jadi kalau sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu, apabila kalian gak bisa pulkam, kalian punya alat yang bisa silaturahim. Cuma 2 huruf alatnya itu. Apa itu? Nah, ya, dari HP ada 2 huruf lagi yang bisa silaturahim. VC, apa VC? Video call. Ya, ada video call, nggak bisa pakai video call, pakai 2 huruf lagi apa? WA. Apalah susahnya sekarang? Masih punya orang tua kita nggak pernah kunjungin, beli kuota buat TikTok. Beli kuota buat kunjungin orang tua tuh yang jauh di sana. Mereka mah susah Pak, gali-gali tanah, nanam tebu, nanam kol. Kita mah makan somai, tinggal makan.
Tapi kita pengen berkah rezekinya, baik sama tetangga, sama orang tua. Waliyadhan billah. Bukan di sini. Allah Subhanahu wa taala menyuruh ya untuk menyambung silaturahim dengan sabda Nabinya sallallahu alaihi wasallam, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tutuz zakah wa tasilur rahim." Sembahlah Allah, jangan sekutukan Dia dengan sesuatu apapun. Dirikan salat, yaitu tauhid, salat, zakat, sambung silaturahim. Bagi yang punya orang tua, ayo segera lakukan. Kalau orang tua sudah wafat gimana, Pak? Doain, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Tunaikan wasiatnya, jadikan kita orang yang soleh. Sambung rahimnya. Siapa itu? Adik kandungnya, bapak kandungnya. Kan kita punya paman. Paman kita itu saudara kandung bapak kita. Sambung silaturahim kita dengan dia. Cari silsilahnya kita tuh, Pak. Antum punya bapak siapa? Bapak antum punya adik siapa? Cari. Sekarang kan zaman mudah. Ya, kalau mereka nggak mau, sambung, biarin. Misalnya ya ada paman kita galak banget, Pak, nggak mau ngeliat muka kita gara-gara kita udah ngaji gitu misalnya. Antum tetap kirim WA, wahai pamanku yang kucintai, semoga Allah berkahi kamu. Dah gitu aja. Besoknya lagi, seminggu lagi, begitu terus. Ya, gunung yang besar itu bisa hancur apa enggak, Pak? Apalagi hati yang lembut bisa hancur. Ya, baik, kita masuk yang ke-12. Segera minta maaf dan berbuat baik kepada pihak yang pernah dizolimi, dan memaafkan kesalahan orang lain sekalipun besar kesalahan orang tersebut. Kalau kita kan salah, Pak, minta maaf itu ntar tanggal 1 Syawal. Minal aidin, mohon maaf. Itu kan pantun, minal aidin wal faizin, belakangnya in, kita kasih mohon maaf lahir dan batin. Pantun, Pak, bukan syariat. Syariatnya apa? Minal aidin, dari kembali fitri, maksudnya kembali berbuka, minal aidin wal faizin, kemudian menuju kemenangan. Kan doa. Jawabnya apa, Pak? Amin. Jawabnya itu. Pak Ade, minal aidin wal faizin ya. Amin. Balikin lagi, minal aidin wal faizin. Setelah taqabbalallahu minna wa minkum. Adapun mohon maaf lahir batin nggak ada syariatnya, Pak. Ya. Segera minta maaf, jangan nunggu 1 Syawal. Kalau dosanya sekarang masa nunggu 11 bulan lagi ke depan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran, "Wasari'u ila maghfirati min rabbik." Bersegera kamu minta ampun kepada Rabbmu. Ini sebuah pelajaran yang sangat tinggi dari Rabb kita, bahwa kita disuruh bersegera minta maaf kepada Allah dan kepada makhluknya apabila kita punya salah. Ya, dan jangan merasa gini, saya kayaknya nggak punya salah sama dia. Bisa aja, Pak, bisa aja kita salah sama orang. Ya, tapi kalau kita nggak punya salah, ya nggak usah minta maaf. Tapi apabila ada orang lain salah sama kita, kita berikan maaf. Karena ayat ini, Pak, menceritakan tentang orang-orang yang dijanjikan oleh Allah dengan surga. Di antaranya adalah wal afina anin, dan dia memaafkan kesalahan orang lain. Kalau antum dan saya, Pak, mampu memaafkan kesalahan orang lain, tetangga kita, teman kantor, teman sekolah, kenapa nggak bisa maafin orang tua kita? Ustaz, soalnya saya dari kecil dibuang. Ada kan yang begitu kan? Saya dendam sama orang tua saya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Seburuk-buruknya orang tua bukan? Seburuk-buruk mereka orang tua kita, Pak. Allah menyuruh kita berbakti pada keduanya. Bahkan Allah gandeng perintah berbakti dengan perintah tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Ibadahilah Tuhan kalian, jangan sekutukan Dia, dan berbaktilah kepada ibu bapak.
Jadi silaturahim yang paling unggul dan paling utama kepada siapa? Orang tua. Jadi kalau kalian bersusah payah ngunjungin teman-teman yang dulu, teman TK, masih ada teman TK ya, teman TK, teman SD, kalian cari itu nama-nama, orang tua nggak dicari. Wala haula wala quwata illa billah. Nanti kita terkena itu Pak, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Nanti anak kita pun nggak pernah nyari kita, cucu kita nggak bakal sayang sama kita. Kenapa? Al jaza min jinsil amal. Buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Iya, kalau kita nggak pernah berbakti sama orang tua, jangan harap orang tua kita berbakti sama kita. Jangan harap. Ya, itu seperti sebab akibat. Jadi sambunglah silaturahmi kepada orang tua yang mungkin mereka mutusin hubungan dengan kita. Termasuk orang tua yang kafir. Kalau dia kafir, datangi dia. Bukan untuk setuju dengan kekafirannya, tapi untuk berbakti. Karena mereka orang tua kita. Dalilnya banyak sekali, Pak. Ya, Fir'aun punya anak angkat. Siapa anak-anakan Fir'aun? Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun kufur tidak? Nabi Musa mukmin. Allah perintahkan Nabi Musa berdakwah kepada ayah angkatnya dengan layin. Layin apa? Lemah lembut. Kepada orang kafir, orang tua angkat suruh lemah lembut. Nabi datangi pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Niscaya aku akan menjadi hujah bagimu nanti di hadapan Allah. Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati. Kalimat ya abati, Pak, lebih tinggi daripada ya abi. Abi itu kan bagus, ya abati lebih bagus, Pak, lebih sopan. Lihat, Islam mengajarkan begitu. Makanya Allah mengatakan fala taqul lahumma uff. Berapa huruf tuh Pak uff? Pak Asep dipanggil. Ngapa sih Mak? Oh, ngapa sih Mak? Berapa huruf tuh? NGAPA sih berapa huruf itu? Ini orang tua. Pakai ini orang tua lagi Pak. Astagfirullahaladzim. Padahal orang tua kita dulu Pak, terutama ibu kita, bersusah payah tuh mengandung Pak Asep, Pak Badarno, Pak Ilham. Kan dulu berapa bulan tuh dikandung sama orang tua kita. Dipanggil, Ilham, Ibu gangguin saya aja, saya lagi nonton drakor nih Bu. Bisa gitu Pak Ilham? Enggak kan? Enggak lah, enggak gitu lah. Bahkan ibunya suruh nonton drakor juga. Jangan ya, jangan begitu sama orang tua kita. Juga kepada muslim dan muslimah yang lain. Nabi SAW menyuruh kita Pak untuk memaafkan orang lain, sekalipun orang itu kesalahannya banyak. Ada nggak yang begini Pak? Pokoknya saya nggak maafin dia sampai nanti saya tuntut di akhirat. Ada yang nggak begitu? So tahu dia Pak. Emang yang nanti dia tuntut cuman orang itu. Kalau ada yang lain nuntut dia gimana? Apa kata Nabi SAW? At-tadri, kalian tahu nggak wahai para sahabatku, orang yang muflis, orang yang bangkrut. Kata para sahabat, orang yang nggak punya dunia. Bukan, kata Nabi, orang yang punya pahala sholat, puasa, zakat, haji, umroh, berbakti banyak. Tapi saat dia mau melangkah ke surga, datang serombongan manusia. Ya Rabbi, dulu dia mukul saya, pahalanya dikasih orang itu. Datang lagi, dulu dia caci maki saya, dikasih lagi. Dulu dia ngambil harta saya, dikasih lagi. Dulu dia numpahin darah saya, dikasih lagi. Habis semua pahalanya, datang lagi serombongan yang lain. Udah nggak punya pahala, tapi masih dituntut oleh yang lain. Gimana cara mengadilinya Allah? Dosa orang yang nuntut dipindahkan ke dia, dilemparkan dia ke dalam api neraka.
Bayangkan itu, tadinya punya bekal yang banyak, habis, bangkrut dia. Kenapa? Sok tahu dia, ntar gue tuntut di akhirat loh. Ternyata dia dituntut oleh orang lain di akhirat. Kenapa demikian? Karena Nabi kita bersabda, siapa yang memaafkan saudaranya, Allah akan memaafkan orang tersebut. Jadi sejelek apapun orang sama kita, kalau dia muslim, maafin aja. Kalau dia punya utang gimana? Ya maafin juga. Mulai dihapuskan sebagiannya, tapi jangan dikasih utang lagi, jangan. Nanti dia ngutang terus ke orang. Ya, sebagai bentuk maaf kita maafin dia. Ya sudah, saya hapuskan utang kamu, tapi maaf ya, saya nggak bisa lagi minjemin. Boleh begitu. Tapi maafkan dosa-dosanya. Kenapa demikian? Al jaza min jinsil amal. Bisa jadi ada orang lain yang juga akan nuntut kita, melihat itu Allah betikkan hatinya. Wahai hambaku, si fulan aku maafkan, maka engkau maafkan si fulan. Nah, gitu. Ini jangan sok tahu kita ini, Pak. Sok memendam. Nanti saya tuntut di akhirat. Kalau dia masuk surga, mau masuk neraka gimana? Ya, jadi segera minta maaf dan berbuat baik kepada orang yang pernah kita zalimi, Pak. Saya pernah membahas dengan salah satu jemaah di sini, Pak. Nanti dibahas juga lah oleh RW di sini. Ya, tidak boleh mengambil jalan orang lain buat gerasi. Itu perbuatan zalim. Waduh, garu-garu kepala semua. Ada apa ya? Iya, karena kezaliman akan dibalas oleh Allah di hari kiamat. Jadi gimana dong? Potong mobilnya biar nggak panjang, atau tuker mobilnya sama yang pendek. Ya, jadi nggak boleh ngambil jalanan orang lain kecuali diizinkan oleh siapa? Masyarakat secara umum. Ya, jangan jadi orang dolim, Pak. Orang dolim itu kata Nabi, dua dosa yang disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Al-baghyu, kezaliman. Iya, jangan suka ngambil tanah orang. Ya, mentang-mentang kita super power gitu, majuin, mundurin, nyamping kanan, nyamping kiriin aja. Ya, siapa yang mengambil satu jengkal tanah di dunia, Allah kalungkan dia nanti berapa? 7 lapis bumi di akhirat. Berat itu bumi dikalungin, satu jengkal saja. Minta maaf sama orang yang kita ambil hartanya atau haknya. Jadi pengen cari tukang bangunan ya, ngerubah bangunan, ya silakan, boleh aja kalau mau. Daripada ntar di akhirat dituntut. Betapa banyak orang yang menuntut kita nanti. Nabi SAW bersabda, sedekah tidak mengurangi harta. Nah, ini bagi orang yang bakhil. Ya, tidaklah Allah menambahkan pada orang yang memaafkan orang lain, melainkan akan membuatnya mulia. Jadi orang yang suka maafkan orang lain, Pak, menjadi mulia dan tinggi kemuliaannya. Yang susah itu minta maaf atau memberi maaf? Memberi maaf. Kalau minta maaf itu, wah, ya udah, saya minta maaf ya. Apalagi dia butuh sesuatu, Pak Roni, saya minta maaf ya. Iya, ini ngomong-ngomong nih Pak, tanggung bulan ini Pak. Awal ini minta maaf dulu, gampang minta maaf Pak. Yang susah memberikan maaf, susah. Dia udah begitu sama saya nggak diundang waktu di hajatan, dia benci dia. Luar biasa Pak, beri maaf itu. Jadilah orang yang suka memberikan maaf. Termasuk kepada orang tua kita punya salah sama kita. Iya, berikan dia maaf. Antum bisa memberikan maaf kepada orang lain, kenapa nggak sama orang tua? Nggak bisa. Soalnya Ustadz, orang tua saya nggak mau ngaji. Iya, biarin. Siapa yang jamin nih dari sini sampai sini masuk surga? Siapa yang jamin? Bisa jadi orang tua kita yang galak yang masuk surga dia. Di ujung umurnya dia bertobat. Kita ngaji sombong, makanya Pak jadi orang ngaji digituin orang tua kita. Apa kata Allah? Wafid lahum janah dzulli minah, tundukkan badanmu pada kedua orang tuamu dengan penuh rasa kasih sayang, disuruh. Ya, Badarno
sini nak. Pak Darno, sini nak. Pak, kalau manggil saya pakai Haji Pak depannya. Haji Badarno, iya Pak. Itu namanya apa kalau bukan syirik? Ada nggak yang begitu? Assalamualaikum Pak, diem aja. Assalamualaikum Pak Haji Arfan, waalaikumsalam. Berarti pengen dipanggil Pak Haji dia. Berarti hajinya mardud. Tertolong Pak. Haji supaya disebut Pak Haji. Gitu Pak. Dan ganti KTP H.Arfan. Contoh aja ini. Contoh H.Roni gitu. Kalau nggak dipanggil Haji Roni nggak mau nengok dia. Harus pakai Haji Roni. Ganti KTP, ganti kakak, ganti buku nikah. Mau ngapain dia? Yang ke-13, tingkatkan amal soleh yang dapat memberikan pahala jariyah. Apa itu pahala jariyah? Pahala yang terus mengalir walaupun pelakunya sudah meninggal. Cari Pak pahala yang kalau kita kerjain amal itu, kita wafat dia mengalir. Cari itu amal itu. Ya, Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalathah." Jika seorang manusia meninggal dunia, dia nggak bisa lagi berpahala gitu maksudnya. Putus Pak. Amalnya dia putus sehingga nggak ada lagi aliran pahala, nggak ada. Kalau saat dia meninggal pahalanya lebih sedikit dibanding dosanya, udah bisa kita tebak hasilnya. Betul nggak Pak Syahril? Ya kan? Ini kita wafat nih Pak. Ya, ternyata kita udah tahu selama ini saya belum pernah punya pahala yang banyak kecuali Ramadan doang. 11 bulan ya saya maksiat. Udah pasti ngeri dia. Orang ini butuh aliran pahala dari siapa? Kata Nabi SAW, min sodakotin jariyatin, dari sodakoh jariyahnya. Antum nyumbang masjid Pak nih Pak. Nyumbang apa? Enggak usah lah mahal itu. 2.000 aja Pak. Antum masukin 2.000 rupiah, plek, dipakai oleh DKM untuk beli karpet 2.000. Berkumpul dengan 2.000 yang lain. Ada nggak kontribusinya antum? Ada di 2.000 itu. Dipakai buat sholat Pak. Mengalir tuh pahalanya kepada orang yang memberikan 2.000 rupiah. Mudah apa susah jariah itu? Jangan antum pikir, aduh nggak punya duit, saya gimana saya bisa berjariah? Datangin masjid Pak, sapuin masjid tuh. Disapuin, kotorannya dibuang. Ya, selama masjid itu nyaman, mengalirkan pahala kepada pelakunya. Bisa kita lakukan jariah itu dengan fulus atau selain fulus. Dengan tenaga bisa, dengan nasihat, Mas maaf ya, jangan tidur kalau ngaji gitu. Ternyata orang itu sadar, oh iya. Akhirnya ngomong lagi sama anaknya, nak kamu kalau ngaji di masjid nggak boleh. Terus dia edarkan, mengalir jariahnya. Hanya dengan kalimat, kalau ngaji jangan tidur. Cuma dengan kalimat itu, antum ajarkan Bismillah kepada anak antum. Nah kalau makan baca Bismillah. Anak kita ngikutin Pak, Bismillah, mengalirkan pahala buat kita. Itulah yang kedua yang kata Nabi, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang kalian ajarkan kepada orang lain. Jadi habis pulang ngaji Pak, jangan ditutup bukunya, dibuka bukunya, panggil istri sama sini, tadi saya ngaji ini, bahwa kalau orang meninggal dunia nggak ada pahalanya kecuali ini. Sebutkan ke anak-anak kita. Anak kita ngamalin, istri kita ngamalin, kita wafat mengalir pahala buat kita. Sungguh banyak tuh Pak perkara surga di rumah kita. Nggak mesti jadi ustadz kan? Nggak mesti. Ya, kata beliau sallallahu. Yang ketiga, wawaladin salihin yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Kenapa Nabi sebut anak soleh Pak? Jadi Nabi menyebut yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kenapa mesti anak soleh? Karena disebut soleh itu lurus akidahnya dan lurus amalnya. Dia ikhlas karena Allah. Yang kedua ittiba'u rasul.
Jadi anak yang soleh dia bisa berdoa kepada Allah Pak, dengan cara beradab kepada Allah doanya. Dia menghadap kiblah, dia mengangkat tangannya, dia mengucapkan tahmid, dia bersolat kepada nabinya, dia berdoa, dia tutup dengan sholat, dia tutup dengan tahmid, maka doanya makbulan, diterima. Anak yang soleh bangun di waktu malam, ngapain Pak? Wal mustaghfirina bil ashar, beristighfar di waktu sahur. Buat siapa? Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yaum. Itu anak soleh bisa begitu. Siapa anak soleh Pak? Anak kita? Bukan, antum, saya. Kan kita anak dari orang tua kita. Jadi Nabi ingin agar kita jadi anak soleh buat orang tua kita, supaya orang tua kita dapat pahala. Kata para ulama, hadis ini Pak disepakati bahwa anak soleh itu setiap beramal dapat 2 pahala. Satu untuk dirinya, satu buat siapa? Tuh keunggulan anak soleh. Enggak berlaku kalau anaknya enggak soleh, enggak berlaku. Jadi anak soleh itu luar biasa. Dan apa ciri orang yang soleh? Belakangnya ada SH, solihin. Bukan Roni SH, Roni soleh, belum tentu. SH nya sarjana hukum soalnya kan Pak. Depannya ada H titik Muhammad. Wah soleh tuh, ada H nya depannya. Atau KH, apa KH? Atau UST, UST. Orang ini nggak jaminan soleh, nggak ada jaminannya Pak. Allah dan Rasulnya nggak pernah menyebut ya gelar dari kesolehan dengan gelar-gelar itu, nggak ada. IR, DR, Prof, nggak jaminan Pak. Banyak Prof yang hancur akidahnya, betul apa betul? Kayaknya girang banget itu. Ya, banyak hati titik yang bermasalah. UST banyak yang bermasalah, betul apa betul? Iya. Jadi orang yang soleh kata para ulama Islam, orang yang lurus akidah dan amalnya. Berarti dia mengamalkan syahadatain, lurus akidahnya hanya pada Allah, ikhlas, lurus amalnya sesuai dengan contoh Nabi yang mulia sesuai. Namanya soleh. Jadi kalau kalian ingin nyari anak soleh kemana Pak Ade? Ke Demak? Enggak. Ke Kediri? Enggak. Ke Papua? Enggak. Di rumah kalian ada orang soleh. Siapa itu? Orang tua, anak kita yang beribadah pada Allah. Jadi nyari orang soleh murah, nggak usah pakai wisata religi, mahal. Ya, cari orang tua antum tuh yang lagi sholat. Pak, Bu, doain saya, ya minta pada Allah agar engkau berdoa buat dirimu dan buat aku. Gitu. Dia berdoa, ya Allah berkahi anak hamba. Kan di antara doa yang dikabul siapa? Doa orang tua kepada anaknya. Tapi orang tua yang gimana dulu? Yang soleh. Gitu. Nah kita harus soleh Pak. Rajin ke masjid yang laki-laki. Di rumah deket, as-sholati khairum minan naum, malah matiin alarm, nerusin boboknya. Nanti di akhirat Pak ada orang yang minta kembali ke dunia supaya bisa jalan ke masjid. Masih segan kita ke masjid Pak. Kata Nabi, aku ingin ada yang menggantikan diriku menjadi imam. Aku akan cari kayu bakar, aku bakar rumah orang-orang yang di dalamnya ada laki-laki muslim. Ancamannya gak main-main. Ya, maka jangan pengen sholat di rumah. Yang sholat di rumah itu pakai mukena. Siapa itu? Mau antum pakai mukena? Ya, ayo sholatlah di masjid, ketemu saudara-saudara kita. Tahu masjid, oh masjid kayaknya kurang dingin AC-nya, kasih es dah. Kasih es. Es dicoret apa? Dolar, rupiah, kasih dana buat masjid. Kan jadi tahu siapa yang nggak datang nih? Si Fulan nggak datang, sakit kali, tengokin, lihat di masjid jadi tahu. Yang nggak pernah ke masjid kagak tahu jadinya, nggak tahu khobar akhirat. Kemudian Pak, ya banyak mengeluarkan harta, apalagi hartanya subhat, ragu-ragu halal atau haram, keluarin aja, keluarin itu.
Kalau ada harta riba, kumpulin Pak, betulin jalan di jalan tuh yang bolong-bolong. Nih ada harta. Sedekah? Enggak, bukan sedekah. Tuh, pakai ada hartanya. Gitu Pak, bikin sumur gitu. Jadi kalau ada orang bikin sumur Pak, tetangga nih, buru-buru nyumbang Pak. Jangan diemin aja tuh. Wah, rasain loh keruh airnya. Gue aja pernah kayak gitu. Ya jangan begitu Pak, nyumbang nih. Saya ada dikit rezeki ini, ceban. Jangan kecil kan ceban Pak. Nggak ada yang kecil di sisi Allah. Ini saya ada sedikit bantuan. Dibuka 10.000. Yang nerima juga, ya Allah, cuman ceban begitu. Ya jangan begitu apa ucapan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetangga saya ngasih 10.000. Ya Allah berkahilah hartanya. Gitu jangan. Buat beli apaan segini? Astagfirullahaladzim. Ini kita ini mesti banyak ngaji Pak ya, gitu kan, supaya bener Pak akhlak kita. Jadi kalau ada orang bikin sumur Pak, ayo rame-rame nyumbang. Itu tetangga kayak kenapa? Sumur saya mati, buru-buru pulang. Ya, apa kayak ngasih makanan kayak atau langsung buka handphone kayak TF. Berapa rekeningnya? Wih ngapain? Udah rekening sini. 10.000. Alhamdulillah. Ih nggak apa-apa. Kan 10.000 itu kalau di sisi Allah dilipat gandakan gimana? Bisa jadi dengan 10.000 kita, yang lain ngikut 10.000, satu kampung Villa Pertiwi 10.000. Jadi berapa itu? Puluhan juta Pak. Bisa bikin air baru. Ya, jadi zakat dan sedekah itu penting Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat At-Taubah Pak, agar kita suka berzakat. Yang wajib apalagi yang wajib dan yang sunnah. Khuz min amwalihim shadaqatan. Apa fungsinya Pak? Allah mengatakan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Lihat. Itu akan mensucikan dan membersihkan mereka. Jadi rezeki yang kita miliki Pak, itu ada hak orang lain. Kita berikan berapa Pak? Berapa persen Pak zakat sunnah? Enggak ada dalilnya. Yang 2,5% zakat wajib, nggak bisa dipakai buat zakat sunnah. Akhirnya 2,5% melulu. Naikin dikit ngapa 10% sedekah sunnahnya? Tiap tahun 2,5%. Tambahin zakat sunnahnya Pak. Lagi pula juga kalau misalnya kita punya uang 10.000, 2,5%-nya berapa? 250 perak. Masa segitu-gitu juga? Kasih 2.000. Naikin ya, jangan 2,5% lah. Nggak ada dalil bagi zakat sunnah 2,5%, tidak ada. Yang 2,5% zakat wajib, zakat mal, zakat pertanian, itu zakatnya 2,5%. Adapun zakat sunnah nggak ada. Infak sedekah itu nggak boleh dibatasi dengan 2,5%. Karena mereka akan disucikan oleh Allah, dibersihkan harta mereka. Nah kemudian Pak, Allah bagi panitia zakat agar wasolli alaihim, doakan mereka. Bukan ijab kabul, bukan. Itu bagi yang mau nikah, ijab kabul. Kalau zakat nggak ada ijab kabul Pak, nggak ada. Ya, ijab kabulnya ya saya berzakat nih. Udah gitu Pak. Panitia zakat siapa namanya? Pak Ade. Semoga Allah berkahi zakat Anda. Itu ijab kabulnya begitu, nggak usah pegang-pegangan tangan, nggak usah. Itu kalau mau nikah, itu pun nggak mesti, gitu ya. Jadi kalau zakat nggak ada ijab kabul pegang-pegangan tangan, nggak ada. Cari hadisnya satu saja, nggak bakal antum temuin, nggak ada. Bahkan nikah aja nggak ada Pak, pegang-pegang tangan nggak ada. Jadi dari mana itu Pak? Dari pendapat para alim. Pendapat ulama bukan dalil. Pendapat ulama mesti didatangkan dalil, gitu. Dalil kita Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ada hadisnya tidak? Kalau nggak ada ya nggak usah, gitu. Jadi sah nggak apa orang nikah nggak pegang-pegangan tangan? Ya sah. Saya nikahkan Bapak Sahril, gitu, dengan anak saya yang perempuan, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 5 kg. Kata Pak Syahril, saya terima. Sambil senyum-senyum dia, saya terima. Anak saya di dalam. Saya panggil, ini
kamu jadi istrinya dia. Iya Pak, iya. Nggak usah salam-salaman. Ntar salamannya waktu walimah, ya kan? Selamat ya, gitu. Waktu nikah nggak mesti itu. Semudah itu Pak Islam mengajarkan kita ijab qabul. Zakat nggak ada ijab qabulnya. Bahkan kalau antum bersedekah Pak, orang yang nerima nggak ada sah zakatnya. Contoh nih ya, antum telepon, mustahiknya pulang kampung. Ada siapa di rumah? Oh, ada wakil saya sih Pak, adik saya di rumah. Oke, pas diketok-ketok nggak keluar orangnya Pak. Antum taruh zakat fitrah di depannya, sah apa nggak zakatnya? Sah. Walaupun nggak diterima, nggak salaman, nggak peluk, nggak cipika, nggak cipiki, sah zakatnya. Namun siapa yang tidak mau berzakat, Nabi bersabda, siapa saja yang memiliki emas atau perak dan tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan nanti di hari kiamat akan diberikan sepuhan dari lempengan-lempengan di akhirat yang dibakar di api neraka, lalu sepuhan itu disetrikakan ke dahinya, ke rusuknya, dan ke punggungnya. Setiap kali dingin, setrikaan itu dingin, dibakar lagi, setrika lagi. Dan dilakukan setiap hari, yang satu hari ukurannya 50.000 tahun dunia. Itu bagi orang yang punya harta nggak mau sedekah, apalagi udah punya harta masuk nisab. Berapa nisabnya Pak harta zakat mal? 85 gram emas. Sudah berputar 1 tahun, maka tahun tersebut wah masih 85 gram emas, keluar 2,5%. Wajib keluarin Pak. Antum punya deposito 200 juta setahun, selama 1 tahun tetap 200 juta, kena zakat 2,5%. Istri antum punya emas Pak, ada giwang, cincin, leontin, dikumpulkan Pak 85 gram awal tahun lalu, sekarang dicek masih 80, kena zakat 2,5%. Nggak main-main itu. Kalau nggak dikeluarkan, bakalan disetrika di kepalanya, di badan dan di punggungnya. Waliyadzubillah. Dan satu hari akhirat 50.000 tahun di dunia, satu harinya. Yang ke-14, tunaikan segera pembayaran utang yang ada dan jangan bikin utang baru walaupun buat nolong orang lain. Gitu Pak, segera bayar utang. Biasanya Pak, istri kita, tapi nggak semua sih, istri kita karena kita nggak ngasih duit Pak, dia ngutang di warung, iya kan? Ya, Pak Solehin ngutang mie ayam ya, mie soto ayam maksudnya ya. Besoknya, Bu yang kemarin gitu aja ditagih gitu. Waktu ngutang mah cepet Pak ya, ambil Pak, ditagih baru begini aja ditagih. Lah bayar utang Pak, walaupun yang diambil cuman kopi sasetan. Ngambil dulu ya, ngambilnya mah asik cepet, ngambil dulu ya. Padahal yang pemiliknya belum iya Pak, ngambilnya langsung ya bawa pulang, bikin sampai 2 gelas habis, ditagih. Lu kopi aja ditagih lo. Lah lu kan beli sama gua. Ditagih marah dia. Maka jangan suka ngutang. Antum nggak bisa beli cash, udah biarin, nggak usah beli. Apalagi sekarang tuh Pak di YouTube Pak, kamu ngapain? Ini handphoneku udah jadul, pakai aku laku aja, ya. Pakai aku nggak laku aja gitu. Bunganya kecil kok, jelas-jelas nyebut bunganya kecil kok, ribanya ada, bunganya kecil itu ribanya itu 0,0000007%, itu ribanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkan riba itu. Dan barang siapa yang melakukan riba, fa illam taf'alu kata Allah, fa'zanu, kabarkan kepada orang itu biharbim minallahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya akan perangi orang itu. Wah nggak main-main nih Pak riba Pak. Apa sih riba itu Pak? Gini, Pak Ilham,
saya minjem duit dong, gope gitu. Bisa Pak Ustadz, cuma ntar bayarinnya waktu bayar kasih ya sama martabak ketan hitam. Nah martabaknya riba itu lah. Saya setuju, oke. Martabak berapa sih? Itu ribanya. Tapi kalau saya nanti balikin dia tanpa dikasih negosiasi di awal, nggak riba. Bahkan seorang ulama Pak, ketika menagih hutang kepada jamaahnya itu, ya, waktu hujan datang Pak, lagi mau datang ke rumahnya, hujan. Dia cari, oh di mana ada pohon, di bawah pohon. Muridnya keluar, wah Syekh sini aja, nggak mau, nggak. Sini berteduh di sini, nggak mau. Kenapa? Ada manfaatnya. Jadi manfaat dari pinjam meminjam fahuwa riba. Bayangkan sampai ulama nggak bertuduh karena manfaat. Dia cari pohon, dia tuduh di situ karena dia pengen nagih utang. Sampai seperti itu Pak. Waroknya kaum muslimin, ulamanya. Oh kita mau ditagih utang marah. Kamu saudara aja nagih. Ya kan utang judulnya. Ya. Bayar utang segera. Nabi SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdu anhu. Ruh seorang mukmin itu Pak gentayangan. Di mana gentayangannya? Di dunia, di alam ruh. Kata Nabi, ruhnya seorang mukmin itu bergantung, ngambang sampai hutangnya dilunasi. Di mana? Bukan di dunia. Tapi setan membalikan hadis ini. Ada arwah gentayangan, nagih utang, tok 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 tok. Oh nih bayar utang. Kan dia udah mati, setan yang datang. Kalau ruhnya di alam ruh ngambang Pak, nggak turun. Sementara ruh yang lain turun, saling berkunjung. Ruh orang tua kita saling berkunjung. Orang ini ngambang sampai hutangnya dilunasi. Nggak main-main. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Pak menahan ruhnya orang yang berjihad. Padahal jihad itu nomor 1 dalam Islam. Begitu dia berhutang, ruhnya tetap ngambang. Luar biasa. Makanya kalau ngutang sama Ustaz Solihin segera bayar tuh, yang ngopi-ngopi, beli Indomie, ayo bayar itu. Bukan ke dia aja Pak. Siapa yang sering kita ngutang, yang sering kita berutang Pak di rumah? Istri kita. Bu, ada duit Bu? Ada nih Pak. Pinjem apa Bu sebentar? Ngomongnya apa kita? Minjem. Kalau minjem ngapain? Balikin. Utang itu Pak. Udah bertahun-tahun istri mah diem aja Pak. Takut durhaka dia sama suaminya. Di akhirat ditagih apa enggak? Kalau si istri Pak menganggap itu utang, ditagih di akhirat. Utang namanya. Ya, kata Nabi, ruhnya orang mukmin tergantung karena hutangnya sampai dia dilunasi. Beliau bersabda juga, siapa saja yang berhutang dan berniat nggak mau bayar. Ada nggak yang begini? Siapa saja yang berhutang nggak berniat untuk membayar, dia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat. Lihat Pak, iyahu laqiyallahu sariqa. Di jidatnya ada tulisan pencuri. Semua orang lihat dia Pak, pencuri. Oh orang ini berutang dulu di dunia, niatnya nggak bayar. Di jidatnya tertulis sariqan, pencuri. Lihat, itu hinanya Allah, kehinaan yang Allah berikan buat mereka. Nggak main-main. Yang terakhir 15, berhenti dari melakukan semua maksiat. Ini bulan apa ini? Bulan Syawal. Bukan bulan bebas ini Pak. Ini bulan ujian buat kita. Bener nggak Ramadan yang kemarin? Kalau antum pengen tahu Ramadan antum itu makbul atau mardud, nah sekarang nih bulan sekarang. Oh di Ramadan getol Pak, sholat subuhnya di masjid sampai pengennya di depan. Di Syawal, orangnya mana itu? Hilang Pak, orangnya hilang. Ya, Hasan Al-Basri berkata begini Pak, jika kamu berusaha untuk istiqomah, maka setan akan menjauhi kamu. Namun jika kamu mengerjakan suatu amalan kamu tinggalkan,
atau sekali-sekali kamu kerjakan lagi, setan akan rakus mengganggumu. Dan ucapan Hasan Al-Basri ini Pak disepakati oleh para tabi'in yang lain, jadi hujjah berarti. Kemudian berkata pula beliau, inna min jazail hasanah al-hasanatu ba'daha. Tanda amal itu diterima, ada amal baik lagi setelahnya. Dari Ramadan itu Pak, masjid penuh, sampai yang di luar cuman sendal. Sekarang Pak, ya bisa tahulah sekarang lah, nggak usah diomongin, udah paham lah. Yang azan dia, yang qomat dia, yang imam dia, yang makmumnya dia. Quran yang tadi kita baca berlembar-lembar di bulan Ramadan, sekarang dia menyaksikan kita, minta, wahai adek bacalah aku, wahai Indra bacalah aku. Quran yang tadinya kita pegang Pak, sekarang minta dibaca sama kita. Betapa di Ramadan itu ya Allah ikat setan, betul apa enggak? Malam takbiran setan dilepas kembali. Makanya banyak orang yang kesetanan malam takbiran. Betul apa enggak? Betul Pak, sampai-sampai takbirnya getol, subuhnya hilang. Apa kalau nggak dikencingin setan, iya kan? Gitu Pak. Sampai-sampai Pak, di sini ada nggak tradisi tukar ketupat? Nggak ada. Masa sih? Istri kita nih bikin ketupat sama sayur sambalnya, tukeran ngasih orang, dikasih lagi kan? Ada nggak begitu di sini? Pak Solihin ada? Masa sih? Nggak bikin ketupat berarti dia? Yang bikin pasti suka nuker-nuker kan gitu kan? Nah ternyata dikantor lagi kita. Dosa pertama ibu-ibu apa Pak? Malam takbiran. Cuman begini doang masakan dia. Nah itu dia. Dosanya ibu-ibu itu yang pertama kali malam takbiran Pak, mencaci maki makanan tetangganya. Gue juga bisa kayak begini mah. Nah itu dia. Bapaknya ikut. Iya ya, ternyata dia dagangnya bapaknya kena juga malam takbiran tuh Pak. Ulahnya siapa Pak? Syaitan laknatullahu alaihi. Ya tuh Pak. Jadi sekarang kita wajib minta pada Allah perlindungan. Berhenti melakukan maksiat Pak. Mata, ya jangan memandang yang nggak halal. Nah, yang punya handphone tuh Pak, jangan nonton bayar drakor. Perempuannya diprototin Pak. Ini prototin, nggak kedip-kedip Pak. Kalau baca Quran baru alif lam mim kedip dia, langsung bobo. Wala haula wala quwata illa billah. Tangan, jangan suka ngambil punya orang. Nanti antum ada pekerja di sini kan, karyawan, jangan suka ngambil kertas kantor, bolpen kantor, tip kantor, hukumnya mencuri, bakal dihisap nanti di yaumil akhirah. Balikin atau minta ridho oleh SDM-nya. Pak, saya kemarin ngambil kertas 5 lembar, ridhoin ya. Iya, nah baru Pak, halal jadinya. Banyak nggak kita ngelakuin begitu Pak? Iya Pak. Makan gorengan 3 bilangnya 1, yang 2 ditanya. Jangan macam-macam itu. Ya, telinga juga begitu Pak, mulut jangan suka mengumpat, ngomongin orang, kena semua itu Pak. Ya, jadi yang ke-15 berhenti dari semua perbuatan maksiat. Tangan, telinga, mata, lisan, badan, hati juga Pak, sama. Nggak boleh hati kita terdapat padanya dosa. Dan bulan Syawal bulan peralihan untuk bersiap-siap masuk bulan apa? Bulan haram. Bulan haram ada 3 bulan berturut-turut. Apa habis Syawal? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Allah didik kita tuh Pak supaya nggak berbuat haram 3 bulan. Namun latihannya di bulan Syawal. Jadi latihan di bulan Syawal, jangan ngerjain yang haram-haram. Karena nanti bulan haram Pak, 1 titik dosa dibesarkan balasannya. Naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Terakhir Pak, Allah berfirman tentang penyesalan orang-orang yang disiksa dalam surat As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usim inna rabbihim. Wahai Muhammad, kata Allah, ya, kalau kamu menyaksikan nanti orang-orang yang berdosa di hadapan Allah, mereka menundukkan kepala mereka
Seraya mereka berkata, Rabbana absarna, wahai Tuhan kami, sekarang kami melihat neraka, wa sami'na, kami dengar gelegarnya neraka. Farji'na, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, agar kami bisa sholat, bisa puasa, bisa ngaji. Ini penyesalan mereka. Inna muqinun, sekarang kami yakin dengan pembalasanmu yang sangat adil dan dahsyatnya siksamu. Jadi mumpung belum terjadi hal yang demikian, nah yang udah berumur nih, yang udah ada mulai putih-putihnya di alis, di cambang, di jenggot. Yang kata yang muda nih, kata Muhammad, gua mah masih hitam, masih lama. Siapa yang bilang? Ya kan, ada saudara kita wafat di Blok A, umurnya lebih muda dari yang tua-tua, ya kan? Ya kan, dia ke Hermina, coba jalan, cari ke rumah sakit Hermina, tanya sama bagian ibu dan anak, tanya sama mereka, siapa yang paling banyak meninggal? Anak-anak, belum tua, belum putih rambutnya. Jadi mari Pak, setelah kita berumur nggak ada lagi tambahan kecuali kematian. Nabi bertanya, siapa orang yang cerdas? Nabi menjawab, orang yang banyak mengingat kematian dan menyiapkan bekal bagi kematiannya. Semoga menuntut ilmunya kita di sini, beribadahnya kita di sini, bekal menuju itu. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Selesai nasihat syariat untuk yang berumur. Berapa kali kan kita bertemu nih. Masih ada waktu? Ya, silakan yang mau bersoal jawab. Silakan Pak Yanto. Saya punya kabar dari kecil ya, terus saya punya utang sama dia, terus ternyata karena utangnya ada besar, terus saya mendatangi dia bahwa saya itu tidak bisa bayar semuanya gitu. Nyicil. Akhirnya dia bilang dia mengikhlaskan. Dia ikhlaskan. Dia nggak apa-apanya diangsur atau nggak apa-apanya nggak bayar. Nggak apa-apanya nggak bisa bayar, nggak lunasin. Oh, berarti dihapusin. Iya. Apakah kayak gitu masih ada gantung? Enggak. Kalau antum udah dibayarkan hutangnya, lu lunas, ruhnya tetap turun. Gitu. Kecuali dia bilang gini, ya udah dah bayar separuhnya dah, terus separuhnya lagi kapan-kapan. Dia belum lunasin tuh, belum ikhlasin. Berarti kalau antum wafat tetap ruhnya tergantung. Makanya kenapa kalau orang meninggal kan ahli warisnya mengatakan, siapa yang punya utang piutang dengan jenazah datangi kami, kan gitu kan? Iya, itu dia syariatnya supaya dibayarkan hutangnya. Namun ingat teman-teman, anak tidak wajib bayarin utang orang tuanya, nggak wajib. Tapi suami wajib bayar utang istrinya, kecuali memang istrinya yang berlebihan. Jadi kalau anak nggak wajib Pak, tapi sebagai bentuk kebaktian anak dia bantu orang tuanya, boleh. Tapi nggak wajib. Jadi nggak boleh nuntut anaknya Pak, ada ahli warisnya nih, bayar utang bapak kamu. Nggak ada satu pun dalam Islam bahwa anak harus bayar utang orang tuanya, nggak ada. Itu hukum positif Pak, hukum kita, undang-undang manusia. Undang-undang Allah nggak ada. Yang berhutang tetap harus bayar dari hartanya. Makanya orang yang meninggal dunia Pak, ada harta atau tidak? Ada. Jual hartanya, sebelum dibagi waris bayar hutangnya dulu. Gitu Pak Yanto. Berarti kalau dia udah bilang ya udah saya ikhlasin, nah udah hapus hutangnya. Antum doain dia tuh, makasih ya, semoga Allah balas antum dengan kebaikan, dan antum sebut namanya karena udah dihapusin Pak, sebagai bentuk terima kasih yang mendalam. Begitu bisa. Nanti orang lain juga begitu Pak. Misalnya di sebelah antum tuh, Pak Tri, ya Pak Yanto, saya punya utang nih, saya nggak mau bayar. Ya udah saya lunasin aja, saya hapusin. Gitu kan, menular ke yang lain Pak jadinya. Jadi kalau ada orang yang melunaskan hutang kita, kita berusaha untuk melunasi hutang orang lain juga, supaya orang itu nggak disiksa oleh Allah ruhnya. Bisa dipahami? Nah, yang lain, Pak Bambang. Kita udah tahu dia pasti nggak akan bisa balikin. Mungkin kita udah saya kasih 1 juta,
diminjem sesuatu tapi nggak bisa balikin malah. Nah, saya berprinsip gitu, saya bisa menilai dia pasti nggak bisa. Mendingan saya kasih aja. Iya, bagus begitu Pak. Ya misalnya nih Pak Bambang datengin Pak Khairuddin, ya kan? Pak Khairuddin kan ya? Bapak kita Pak Khairuddin. Pak Khairuddin, saya minjem duit dong. Pak Khairuddin tahu nih, dia kalau minjem rajin minjemnya, males balikinnya. Pak Khairuddin tahu orang ini begitu. Iya, ya saya tahu dia nggak bakal bisa. Gini aja Pak, Bapak minjem berapa? Saya minjem 5 juta. Aduh, saya nggak ada Pak. Tapi saya punya uang 500.000 nih buat Bapak. Gitu aja Pak. Jadi cara ngebantu orang yang suka ngutang apa? Jangan diutangin, tapi dikasih aja. Walaupun nggak sejumlah yang dia butuhkan, untuk menghindari kezolimannya. Nanti dia berbuat zolim terus. Nanti akhirnya antum sebel sama dia. Akhirnya gue tuntut lu ntar di akhirat. Gitu nantinya kita ucapan kita. Mendingan gini Pak, saya cuma ada sedikit nih buat Bapak saja. Dah gitu. Besok datang lagi, boleh nggak kita tolak? Ya boleh. Maaf lagi nggak ada saya. Betul. Boleh gitu. Bolehnya Pak menunda kebaikan untuk orang yang suka ngutang tapi nggak suka bayar. Boleh. Untuk mengurangi kezolimannya. Termasuk nih warung nih Pak Solin punya warung. Ini orang Pak yang bulan kemarin aja Ramadan kemarin 2010 belum bayar. Mau ngutang lagi Indomie 2010 Ramadan belum bayar, nggak mau juga Pak, jangan dikasih, jangan ya, jangan ngutang dah, ya gitu. Soalnya nanti kasihan dia, gitu ya. Jadi boleh kita rubah Pak, yang tadinya dia mau berhutang kita rubah menjadi sedekah kita buat dia. Ini saya ada sedikit buat kamu, ya, gitu Pak, bisa. Dan itu cara terbaik Pak, cara terbaiknya begitu. Daripada sekarang kita minjemin tapi ngedumel, mendingan ngasih ikhlas, gitu kan? Nih ada sedikit ya, mudah-mudahan bisa membantu. Kalau segitu saya nggak punya, ini buat Bapak saja, gitu. Bisa Pak Bang? Yang lain? Baterai. Sedikit saja. Saat ini kadang-kadang kalau kita ikut mensolatkan jenazah, itu ada perwakilan dari keluarga almarhum atau almarhumah itu kadang-kadang menyampaikan sesuatu yang seandainya almarhumah atau almarhum ini mempunyai urusan yang belum selesai, misalnya utang piutang, mohon menghubungi ahli waris. Itu pengertiannya besar atau kecil, Ustaz? Iya, ya ini bentuk kebaktian anak kepada orang tua. Dan boleh Pak, salah satu jemaah itu yang punya piutang kepada jenazah minta kepada keluarga. Misalnya tadi disebutkan bahwa jenazah ini ya tinggal di sekitar kita. Barangkali di antara jemaah ada yang berpiutang dengan jemaah, silakan ke ahli warisnya. Terus si jemaah ini butuh uang Pak. Dan dia tahu bahwa orang yang wafat ini punya harta, tapi punya utang. Setelah mayit dikubur, ya dia datangin rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, saya Patri. Kenapa Patri? Jenazah punya utang sama saya. Ini buktinya. Tuh. Gitu. Nah, yang ahli waris nggak boleh ngomong gini. Mayat aja belum kering udah minta utang. Ini kesalahan kita, Pak. Kita tuh kalau ditagih yang begituan ngomongin macam-macam alasannya. Ya kan? Kenapa sih nggak kita balas dengan baik-baik? Oh iya Pak, baik Pak. Berapa Pak? Mana bonnya sini Pak? Saya foto dulu ya Pak, dipoto. Baik Pak, nanti besok atau lusa saya ke rumah Bapak. Kan mestinya begitu ya. Wong itu utang kok, kalau nggak ruhnya ngambang Pak. Kita ngomongnya apa? Mayat belum kering udah ditagih. Apalagi ngomongin waris Pak, iya kan? Mayat aja belum kering ngomongin waris. Wajib loh Pak ngomongin waris itu setelah mayat dikubur, wajib. Ketika membahas waris bukan berarti menjual harta waris, bukan. Menetapkan berapa istrinya, berapa anaknya, itu dia tetapkan warisnya. Kalau enggak sampai sekarang banyak harta waris dimakan oleh bukan ahli waris. Gara-gara apa? Habis meninggal pamali ngomongin waris. Kan begitu, sama seperti itu. Itu baru dikubur dan lagi utang. Jangan begitu kita. Bapak kita punya utang dan punya harta. Artinya apa? Ya rumahnya,
ya mobilnya, ya depositonya, itu hartanya. Ambil hartanya buat bayar hutangnya. Nanti turun ruhnya ke bawah. Bisa dipahami? Nyatanya. Betul jadi orang itu, Pak. Karena bisa jadi mayit belum ngomong kalau dia punya utang. Makanya punya utang nulis, Pak, di rumah. BU. Beli buku satu gede, BU. Apa BU? Bukan butuh uang, buku utang gitu. Buku utang, tulis utang saya ke Pak Badarno 10.000, kepada ini tulis Pak utangnya, kepada Ustaz Solihin Indomie 3 tulis. Nah, ngutang udah banyak makan nggak ditulis, Pak. Apa kata Allah? Idza tadayantum bidainin illa musamma faktubuh. Kalau kamu berhutang untuk jangka waktu tertentu, faktubuh, catat utangnya. Hampir lupa berapa yang gue punya utang. Utangnya lupa, perutnya udah kembung. Yang lain? Pak Hamdani. Tadi disampaikan ada yang jinsil amal itu apa bisa mengakui karma, dosa waris. Enggak ada dalam Islam dosa waris. Demikian pula pahala waris, nggak ada. Itu punya sebelah sono, bukan punya Islam. Sebelah sono. Islam tidak ada dosa waris, pahala waris tidak ada. Yang ada al-jaza min jinsil amal. Karma ada dalam Islam, Pak. Cuma namanya bukan karma, namanya al-jaza min jinsil amal. Jadi orang gitu, anti mana ada Islam dalam karma? Ada Islam karma. Karma kan cuma sebutan aja bagi balasan atas perbuatan. Dalam Islam ada karma. Maksudnya orang yang berbuat akan dibalas. Itu kan karma namanya. Nah, tadi Nabi mengatakan ada dua dosa yang disegerakan hukumannya di dunia. Durhaka sama orang tua langsung dibalas itu. Namanya apa kalau bukan karma? Dia durhaka sama orang tuanya, sekarang anaknya durhaka sama dia. Betul apa tidak? Al-jaza min jinsil amal. Dia durhaka sama orang tuanya, sekarang anaknya durhaka sama dia. Tapi jangan semuanya digeneralisir. Kalau ada anak durhaka, nih pasti dulu bapaknya durhaka sama orang tuanya. Nggak mesti, Pak. Tapi sebagian besar kayak gitu. Apa dalilnya? Nabi Nuh alaihi salam punya anak durhaka apa enggak? Bukan berarti Nuh durhaka sama bapaknya, enggak. Tapi itu ujian yang Allah berikan untuk para nabi supaya tinggi derajat. Gitu, paham tadi. Jadi karma ada dalam Islam, tapi namanya bukan karma. Gitu ya, namanya al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalnya. Bisa dibalas di dunia, bisa balas di akhirat. Apa yang dibalas di dunia? Dosa kezoliman dan durhaka sama orang tua. Kisah Malin Kundang masih ingat kan? Walaupun dongeng itu kan, orang tuanya ditendang. Segera tuh, disegerakan oleh Allah tuh. Kalau kisahnya benar, dongeng itu benar, lihat Allah segerakan tuh. Langsung dikutuk, ya kan? Gitu Pak Hamdani. Habis ya? Baik, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.